saya Rangga Subari sebagai penasehat di Bank Syariah. Permisi Pak. Ya Pak. Silakan. Pak, saya mau komplain nih Pak. Ya Pak. Saya kan ikut pembiayaan daraba dari bank ini. Tapi kenapa waktu saya rugi, saya tetap harus membayar? Bukankah seharusnya kita bagi untung dan bagi rugi di situ? Mohon tenang dulu ya Pak. Boleh kami cek dulu rincian transaksi dan akadnya? Saya ada bawa buktinya loh nih Pak. Katanya syariah tapi kok macam riba juga akhirnya. Ya Pak. Bentar Pak. Mungkin nanti kita konsultasi dulu sama yang lebih paham dengan ini. Udahlah. Jadi gini Pak Rangga, saya mohon bantuannya sama Pak Rangga nih. Pak Fadil ini merasa dirugikan dalam akad mudharabah. Beliau ini mengalami kerugian usahanya, tapi tetap ditagih pembayarannya. Oke, kita lihat dulu proses akadnya. Apakah Bapak Fadil itu pernah menandatangani bahwa Bapak Fadil itu akan menanggung semua kerugiannya atau tidak? Tidak Ustadz, saya memang pas dagangan saya menurun tuh memang saya tidak rutin melapor ke bank. Nah, jadi di dalam akad mudharabah apabila terjadi kerugian bukan karena kelalaian mudharib atau pengelola dananya, maka kerugian itu ditanggung oleh pihak pemilik dana, yaitu pihak bank. Tapi jika ada transparansi dari Bapak Fadil sebagai pengelola, maka bank berhak meminta pertanggungjawaban karena dianggap sebagai kelalaian Bapak Fadil. Pak, saya mengerti. Tapi karena saya tidak jujur menyampaikan kondisi usaha, apakah saya dianggap lalai? Nah, betul tuh Pak Fadil. Namun penyelesaiannya harus tetap adil. Kita bisa evaluasi lagi dan kita buat kesepakatan baru. Jadi pihak bank bisa memberikan restrukturasi tanpa tambahan bunga, misalnya dengan memperpanjang waktu atau musyawarah akad baru. Gimana Pak Fadil dengan saran dari Pak Rangganya tuh? Apakah bisa diterima dari Pak Fadil? Baik Pak, terima kasih sarannya. Nanti kita kompromi lagi sama pihak bank bahwa ini akan menjadi musyawarah lah. Siap. Iya Pak Fadil, setelah kita diskusi dengan Pak Rangga tadi, kami dari pihak bank siap menawarkan solusi, yaitu kami usulkan perpanjangan masa pembayaran tanpa tambahan biaya. Dan Bapak diminta melaporkan perkembangan usaha setiap bulan. Gimana? Setuju tidak tuh? Baik Pak, saya sangat berterima kasih. Ini baru namanya bank syariah yang adil dan amanah. Saya akan lebih terbuka ke depannya Pak. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Fadil atas pertemuan kita hari ini. Mungkin Pak Fadil belum paham dengan bank syariah. Makanya Pak Fadil datang ke sini. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, mungkin itu sekian drama dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 dengan judul Amanah yang Diuji. Mungkin ada kesimpulan di sini di drama itu, konflik antara nasabah dan bank syariah bisa terjadi karena kurangnya pemahaman, akad dan komunikasi yang tidak terbuka. Namun, dengan musyawarah, prinsip keadilan dan pengawasan syariah, semua bisa diselesaikan tanpa merugikan salah satu pihak. Saya Ihsan Auliaur Rahman sebagai customer bank syariah. Dan saya Muhammad Fadil sebagai nasabah bank syariah. Dan saya Rangga Subari sebagai penasehat di Bank Syariah. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.